Mendadak nikah. Bab. Iya bener, pas weekend kemarin soalnya kita fokus holiday di Anyer, jadi gak tahu kalau di acaranya Nevrian di grup kemarin istrinya Pak Diego datang terus dikenalin secara resmi, ucap Ahmad. Men, kayaknya bentar lagi lu dipanggil HRD deh, bakalan dikasih SP3, goda Ahmad sambil tertawa. Nyonya bos, please jangan pecan iman, ucap Sulaiman sambil memelas. Aku hanya tertawa saat mendengar celotehan mereka. Nyonya bos, jangan bilang-bilang Pak Diego ya kita udah gibahin dia, ucap Doni sambil ikut memelas. Wani piro, ucapku sambil tertawa. Udah jadi istrinya Sultan masih aja perhitungan nih nyonya bos, protes Fahmi. Udah tenang nih sistem Nevriandi kalau dijagain nyonya bos, ucap Pak Rizal. Idih, Bella belum bilang mau ya jagain sistem kalian, sinisku. Berbakti sama suami dapat pahala loh nyonya bos, ucap Ahmad. Entar bayarannya bisa minta langsung sama Paksu, kekeh Sulaiman. Nyonya bos, ngantornya di sini aja ya, pinta Pak Rizal. Setuju, ucap tim It kompak. Aku hanya tertawa saat mendengar permintaan mereka. Neng, Diego sudah berada di depan pintu ruangan divisi It. Udah beres Kang meetingnya? Tanyaku. Iya udah, ayo ke atas, jawab Diego. Suasana berubah menjadi dingin saat Ava datang, dia masih saja sedingin salju jika berhadapan dengan orang lain. 9. Pak Diego, meeting dengan Pak Salman 30 menit lagi, ucap Rida saat kami sampai di ruang Diego. Reschedule, perintah Diego. Lalu Diego membawaku masuk ke dalam ruangannya. Neng kenapa gak bilang mau kesini? Tanya Diego sambil memeluk tubuhku. Kangen aja ama Kang Diego, kekehku. OTW hotel, goda Diego. Hahaha, meeting sana. Jangan sampai gara-gara ada Bella di sini, jadi batalin meetingnya Akang, ucapku. Aku jadi ingat curhatan Anwar dan Rizwan sekretarisnya Bagas yang dibuat kelimpungan saat harus meresedule semua jadwal meeting jika Mbak Lita datang ke kantor menemui Bagas. Kayaknya Diego juga sudah tertular penyakitnya Bagas. Persetan sama meeting, ucap Diego sambil menyosor bibirku. Aku mengalungkan tanganku ke leher Diego, kami berciuman sangat panas hingga decapan lidah kami terdengar cukup nyaring. Saat lidah Diego mulai turun ke leher, aku mendorong tubuhnya agar menjauh. Kenapa Neng? Tanya Diego kecewa. Kalau mau bikin Diego Junior di rumah aja ya, cicitku. Kenapa emangnya? Ucap Diego sambil menarik pinggangku agar merapat pada tubuhnya. Bella malu kan suka teriak-teriak kalau lagi itu, ucapku malu-malu. Akang bakalan usir si Rida sama Burhan, ucap Diego. Tar malam aja ya, abis datang ke ultarnya ibu, Bella kasih sampai pagi. Tawarku. Negosiasinya boleh juga, kekeh Diego. Akang meeting sana, perintahku. Ada Neng di sini, gimana Akang bisa konsen meeting? Ucap Diego sambil tertawa. Ya udah Bella pergi, rajukku. Diego mendengkus kesal saat mendengar ucapanku. Bella mau ngecekin sistemnya Nevriandi, jadi Akang meeting aja ya, ucapku sambil mengecup pipi Diego. Ngeceknya di sini aja ya. Nanti Akang bawain laptop sama apapun yang Neng butuhin kesini, ucap Diego. Kan Bella tinggal turun 2 lantai Kang, ucapku. Gak boleh. Anak-anak It di sini pada ngefans sama Neng. Akang cemburu, rajuk Diego. Duh gak kuat ini bucinnya bos Nevriandi. Untung ganteng, kekehku. 10. Akhirnya Diego meeting setelah Pak Rizal memberikanku sebuah laptop. Tadinya aku kesini hanya untuk main-main saja, tapi ujungnya jadi kuli rodi seperti ini. Setelah sholat maghrib,
kami bersiap-siap ke restoran. Tidak lupa kami membelikan kue tart untuk ibu mertuaku. Neng, tahu gak ibu berapa tahun? Tanya Diego saat dia akan membayar kue tart. Mana Bella tahu Kang? Kan Akang anaknya. Jawabku. Akang tanya Rida dulu gitu ya? Tanya Diego. Gak usahlah, pakai lilin panjang-panjang aja, gak usah angka. Lagian cewek biasanya males kalau ditanya soal umur, ucapku sambil tertawa. Oke deh, ucap Diego. Neng, Akang malu, cicit Diego saat kami tiba di restoran. Akang pakai celana kan? Kenapa malu? Tanyaku. Bukan itu. Diego mencubit pipiku gemas. Santai aja kali Kang. Mereka pasti seneng lihat Akang datang, ucapku. Makasih ya sayang, buat semuanya, lirih Diego. Ayo masuk. Aku menarik tangan Diego. Aku melihat Pak Fatur, Bu Andini dan Aurel duduk di sebuah meja, mereka terlihat sedang makan steak, di mataku mereka terlihat seperti makan malam biasa saja, tidak ada sama sekali terlihat seperti perayaan ulang tahun. Kang, kalau bikin heboh di sini boleh enggak? Tanyaku pada Diego. Mau ngapain Neng? Tanya Diego. Boleh ya Kang, pintaku manja. Diego langsung menemui manajer restoran. Awalnya manajer restoran menolak ide huru-hara yang akan aku lakukan. Namun entah apa yang dikatakan Diego, akhirnya manajer restoran memberikan aku izin untuk mengeksekusi rencanaku. Tidak sedikit pelanggan restoran yang terkejut saat alunan musik Mozart yang mengalun syahdu berganti dengan lagu Selamat Ulang Tahun yang dinyanyikan oleh Jamrud. Lalu para pelayan restoran keluar dari dapur sambil membunyikan gelas, piring, panci dan teflon. Bu Andini, Pak Fatur dan Aurel terlihat sangat terkejut melihat para pelayan restoran yang seperti akan tawuran itu menuju ke meja mereka. Selamat ulang tahun Bu Andini, ucap mereka kompak. Bu Andini sampai membuka mulutnya lebar-lebar menerima ucapan ulang tahun senorak itu. Maaf ya mengganggu kenyamanannya, mama mertua saya lagi ulang tahun. Ucapku pada pelanggan kafe yang sedang melihat ke arah kami. Ini toh tersangkanya, kekeh Pak Fatur. Selamat ulang tahun Bu, ucap para pelanggan kafe. 11. Bu Andini menebar senyuman dan mengucapkan terima kasih pada orang-orang di sana. Bu Andini, Pak Fatur dan Aurel terlihat sangat terkejut saat melihat Diego di belakangku sambil memegang kue. Mereka bertiga membeku dan membolakan kedua matanya, mereka seakan tidak mempercayai penglihatan. Mereka. Bu, ditiup lilinnya, ucapku. Hah. Ah iya, ucap Bu Andini. Fiuh. Bu Andini meniup lilin hingga padam, tepukan tangan sangat meriah diberikan oleh pelayan dan pelanggan kafe. Terima kasih semuanya. Ucapku pada para pelayan kafe, lalu mereka semua kembali mengerjakan pekerjaannya. Selamat ulang tahun Bu, lirih Diego sambil memegang kue tart dengan lilin yang sudah ditiup oleh Bu Andini. Air mata luruh dari mata indah Bu Andini, air mata juga menggenang di pelupuk mata Pak Fatur. Akhirnya Diego memanggil Bu Andini dengan sebutan Ibu. Terima kasih, lirih Bu Andini sambil mengusap air matanya. Ibu kok sedih sih? Tanyaku. Terima kasih Bella, ucap Bu Andini sambil memeluk tubuhku. Bahuku basah, sepertinya Bu Andini menangis saat memelukku. Bu, anaknya gak dipeluk. Tanyaku saat Bu Andini mengurai pelukannya. Suasana canggung sangat terasa di antara Bu Andini dan Diego. Aku mengambil kue yang sedang dipegang oleh Diego, lalu aku mengkode Diego agar memeluk Bu Andini. Diego maju 2 langkah hingga kini dia berhadapan dengan Bu Andini. Bu Andini menubruk tubuh Diego dan menangis di pelukannya. Maafin Diego Bu, lirih Diego. Bu Andini menangis heboh di pelukan Diego. Pak Fatur terlihat mengusap air matanya,
sedangkan Aurel sudah terisak-isak di kursinya. "Yah, ini acara ulang tahun atau tahlilan sih? Kok pada sedih gini?" tanyaku pada Pak Fatur. Pak Fatur tertawa saat mendengar pertanyaan konyolku. "Terima kasih Bella, kamu benar-benar anugerah paling indah buat keluarga kami," ucap Pak Fatur sambil membelai pipiku. Setelah acara termehek-mehek selesai, kami duduk melingkar di meja. Lalu aku memotong kue untuk kami semua. "Ih mama mertua cengeng," ucapku saat Bu Andini masih segukan. Bu Andini tersenyum saat mendengar ucapanku. "Ini kado buat mama mertua kesayangan," ucapku sambil memberikan kado pada Bu Andini. "Repot-repot Bel, kamu sama Diego datang aja udah jadi kado paling berharga buat saya," ucap Bu Andini. 12. "Bella kan menantu idaman Bu, masa gak ngado," kekehku. "Kamu emang menantu terbaik," ucap Bu Andini. "Ya iyalah Bu, mantu ibu baru satu," ucapku sambil tertawa. "Aurel, kamu ngado apa buat ibu?" tanyaku. "Enggak ngado apa-apa, kan uang jajan Aurel dipotong gara-gara seseorang," sindir Aurel. Wah, aku sungguh tidak percaya Bu Andini benar-benar memotong uang saku Aurel gara-gara dia memberikan baju olahraga norak padaku saat di Tasik. "Bu, si Aurel itu beneran anak ibu sama ayah bukan sih?" tanyaku. Aurel menatapku dengan pandangan menembunu, sedangkan Diego, Bu Andini dan Pak Fatur tertawa saat mendengar pertanyaanku. "Nih ya, ayah, ibu sama Kang Diego semuanya cakep-cakep terus baik habel lah si Aurel, udah jelek gak baik hati lagi," godaku. "Cantikan Aurel lah daripada Mbak Bella," ucap Aurel. "Mana ada," protes Diego. Aku menjulurkan lidahku pada Aurel saat Diego membelaku. "Aurel, sebenarnya kamu anak pungut, 22 tahun yang lalu ada yang nyimpen kamu di depan rumah kita," ucap Bu Andini. Kami semua tertawa terbahak-bahak melihat Aurel yang pucat pasi. "Ayah, Aurel boleh pinjam uang 30 juta aja," cicit Aurel. "Buat apa?" tanya Pak Fatur. "Gak ada. Kamu lagi dihukum, gak bakalan ada uang tambahan," ucap Bu Andini. "Kak Diego, Aurel boleh pinjam uang. Aurel sekarang lagi magang kok, nanti Aurel ganti uangnya, tapi dicicil," cicit Aurel. "Emang buat apa uangnya?" tanya Diego. "Mau tes DNA," jawab Aurel. Kami kembali tertawa terbahak-bahak saat mendengar jawaban dari Aurel. Si bawang merah polos juga ternyata, kekehku dalam hati. 13. "Bel, ayah bilang kamu hacker profesional ya, yang bisa ngalahin hacker Darkstorm kemarin?" tanya Bu Andini. "Aduh Bella gak menau sombong Bu," kekehku. "Mantu kita gak ada lawan pokoknya, saya aja sampai gak bisa ngedipas Bella war sama hacker itu," ucap Pak Fatur. "Keren banget," ucap Bu Andini takjub. "Mbak Bella hacker?" tanya Aurel. "Gitu deh, kalau cuman ngebobol medsos kamu cuman butuh beberapa menit doang," jawabku. "Mbak Bella cantik deh," puji Aurel. "Siapa dulu yang bilang Mbak kampungan?" tanyaku. "Siapa Mbak? Biar Aurel labrak entar," ucap Aurel. Aku tertawa saat mendengar ucapan Aurel. Si bawang merah digertak dikit udah melempem. "Malam ini kalian nginep di mansion ya?" pinta Bu Andini. "Oke Bu," ucapku tanpa berpikir, apa salahnya menyenangkan ibu mertuaku. Ucap Diego. "Kak, kalau kamu gak ngizinin, gak apa-apa kok, lain kali aja nginepnya," ucap Bu Andini. "Bukan gitu Bu, Bella kalau malam-malam suka teriak-teriak," cicit Diego. "Astagfirullah, akang apaan sih?" ucapku sambil memukul pelan lengan Diego. "Ya jangan dibikin teriaklah sama kamu,
ucap Pak Fatur sambil tertawa. Mbak Bella suka kesurupan kalau malam-malam. Tanya Aurel pada ibunya. Anak kecil gak perlu tahu. Jawab Bu Andini. Diego, dinding rumah kita kedap suara. Ucap Pak Fatur. Besok acara peluncuran antivirus yang dibuat sama Bella ya, jadi lain kali aja ya kita nginepnya, ucap Diego. Oh gitu. Ayah boleh dateng ti? Tanya Pak Fatur. Bolehlah, dateng aja, bilang aja mertuanya Bella. Nanti Bella siapin kursi paling depan, ucapku. Ibu juga ikut ya, pinta Bu Andini. Boleh Bu. Mau ajak warga komplek juga boleh, ucapku sambil tertawa. Diego mulai bisa mencair mengobrol dengan keluarganya, terkadang dia tertawa dan nimbrung mengobrol dengan kami. Sekitar jam setengah 9 malam, kami memutuskan untuk pulang, kami bersama-sama berjalan menuju parkiran. 14. Ti kamu apain Diego bisa jadi jinak gitu? Bisik Bu Andini padaku. Bella kasih cinta, ucapku sambil mengerlingkan mata. Bu Andini tertawa saat mendengar ucapanku. Bella beneranlah jadi pawangnya Diego, ibu kira Diego bakalan benci sama ibu seumur hidupnya, lirih Bu Andini. Makanya ini mantu kesayangan harus disayang-sayang, jangan sampai dimarahin apalagi disakibel, ucapku. Kayaknya ini mantu bakalan jadi pemegang tahta tertinggi di keluarga kita, kekeh Pak Fatur. Pastinya, ucap Bu Andini. Diego dan Aurel berjalan di belakang kami, Aurel masih melobi Diego agar mau meminjamkannya uang untuk tes DNA. Bel cucunya ayah gimana? Tanya Pak Fatur. On the way ya. Lagi progres. Jawabku mantap. Kamu jangan kecapean ya kerjanya, biar cepat jadi, ucap Bu Andini. Iya Bu, doain ya, ucapku dengan senyuman semanis coki-coki. Kalian hati-hati di jalan, ucapku saat kami tiba di parkiran. Kamu sama Diego juga, ucap Pak Fatur. Aurel, udah jangan gangguin kakak kamu beneran anak ibu sama ayah. Ucap Bu Andini pada Aurel yang masih menempeli Diego. Aku tersenyum melihat tingkah Aurel, sepertinya dia sangat senang Diego tidak lagi ketus padanya, sepertinya dia senang akhirnya mendapatkan kasih sayang dari kakaknya. Kak Diego janji ya, kalau Aurel cuma laude bakalan kasih hadiah. Pinta Aurel. Iya, ucap Diego. Asik. Aurel menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Di kampungan. Cibirku. Apaan sih? Mbak Bella ngiri aja, sengit Aurel. Idih. Siapa yang ngiri? Balasku tak kalah sengit. Haduh ini ibu kayak punya 2 anak gadis, ribut aja kerjaannya, kekeh Bu Andini. Maaf Bu, Bella udah gak gadis. Ucapku penuh kesombongan. Bu Andini dan Pak Fatur tertawa saat mendengar ucapanku, sementara Diego mengulum senyumannya. Fa, ajak pulang sana istri kamu, lama-lama sama dia pegel pipi sama sakit perut ini ayah. Ucap Pak Fatur. Alah, ayah ngaku aja seneng kan deket-deket sama Bella. Tuduhku. Sana, kandangin istri kamu. Ucap Pak Fatur sambil tertawa. Dikira Bella entok apa dikandangin. Alku mencebikkan bibirku. Ayo pulang sayang, Diego membukakan pintu mobil untukku. 15. Diego mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang, senyuman selalu tersungging di bibir seksinya. Makasih ya sayang, Diego bodoh banget selama ini udah ngebenci mereka, lirih Diego. Egonya akang tuh kudu diturunin. Cibirku. Iya sayang, makasih udah nyadarin akang, makasih udah buka mata akang, ucap Diego. Makasih sih makasih, tapi gak usah juga sambil buka roknya Bella, cibirku saat tangan kiri Diego menyingkap rok yang sedang aku pakai.
Diego mengulum senyumannya, tangan kirinya yang nakal mulai bergerilya di dalam rokku. "Neng ingatkan sama janjinya Neng?" tanya Diego. Diego pasti menagih janjinya untuk jep-jip-jup hingga pagi. "Iya inget, akang bisa sabar enggak? Konsen nyetir nanti celaka," protesku. "Pelit banget sih," ucap Diego saat aku mengenyahkan tangan nakalnya. "Bella gak mau kalau sampai kita kecelakaan kan? Bella masih mau jep-jip-jup 7.000 kali lagi sama akang," ucapku. Diego tersenyum sangat lebar saat mendengar ucapanku.